Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku dimanapun anda berada, alhamdulillah pada kesempatan di sore hari ini kita masih dapat bersilaturahim walaupun hanya lewat dumai. Mudah-mudahan silaturahim kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dan tak lupa pula kita senantiasa akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun anda berada, para subbreaker, para netizen, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian semua. Pada kesempatan sore hari ini saya berada di Masjid Seribu Jin, yang mana konon masjid ini dibangun oleh bangsa jin. Oke, sekalian kita akan telusuri masjid ini, dan sekalian pula di belakang sana ada beberapa makam, terutama yaitu makam dari santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bernama Kilobama atau Syekh Syarif Abdul Rahman Al-Baghdadi. Untuk itu mari kita masuk, naik ke atas. Dimanapun anda berada, inilah Masjid Seribu Jin yang konon katanya dibangun oleh bangsa jin, dan ini masih asli. Ini bangunannya seperti candi. Kita lihat batanya ini besar-besar, langsung ditumpuk-tumpuk. Dan ini dulu masjidnya pernah roboh sehingga sisa-sisanya seperti ini. Nah, coba kita lihat di sebelah sana dulu. Tadi sebelum saya membuka liputan ini, saya izin terlebih dahulu ke kuncen yang ada di pemakaman Syekh Lobama. Saya menghormati dan tata azab. Saya nggak mau suul azab, tidak sopan apa yang disampaikan oleh beliau sebagai kuncen. Saya tidak boleh meliput ke dalam makam, yaitu
Pangeran Sedang Lautan atau Brata Kelana yang ada di sana itu adalah makam putra dari Sunan Gunung Jati. Dan kita lihat di sini pun ada pemakaman warga juga. Dan di depan saya ini adalah makam Syekh Kilobama atau Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi. Coba kita sini sedikit mendekat. Nah, ini saya tidak bisa masuk karena dikunci, dan tadi pun saya hanya bisa masuk ke dalam makamnya Pangeran Sedang Lautan, dan kata juru kunci tidak boleh diliput. Mungkin ini pun tadi saya sudah bilang kuncinya tidak ada, mungkin ada di juru kuncian lain. Dan kalau misalkan masuk pun tidak boleh diliput karena kita harus mengikuti tata krama atau adab yang ada di sini gitu. Jadi menurut kuncen atau juru kunci di sini kita tidak boleh meliput ke dalam makam Kilobama atau Syekh Syarif Abdurrahman, dan sekaligus yang ada di sana yaitu makamnya Pangeran Sedang Lautan. Dan di sini di depan makam Kilobama ini ada makam juga. Nah, ini makam, kalau tidak salah ini adalah makam Ki Gede Mundu. Nah, saudaraku dimanapun Anda berada, kenapa Kilobama itu dinamakan julukannya Kilobama? Karena dulu beliau adalah ulama Persia, ulama yang karismatik, yang sangat memiliki banyak santri, dan santrinya itu kebanyakan dari orang Sunda. Sehingga apa? Sehingga santri-santrinya itu memanggil beliau julukan dengan Kilobama. Apa artinya Kilobama itu? Ki itu adalah seorang kiai, kemudian loba dalam bahasa Indonesia artinya banyak, kemudian ma-nya itu adalah agama. Berarti seorang kiai yang memiliki pengetahuan ilmu agama yang banyak, makanya julukilah beliau yaitu Kilobama. Tapi nama sebenarnya adalah Syekh Syarif Abdurrahman. Beliau dari Baghdad, dan beliau pula merupakan santri atau murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, beliau mensyiarkan agama Islam di pantai utara Pulau Jawa, yaitu Cirebon. Letaknya yaitu di sini di Desa Mundu Masigit. Beliau mensyiarkan agama Islam dan beliau mempunyai banyak santri, dan beliaulah yang kemudian dijuluki Kilobama, bukan hanya santri yang nyata tetapi yang kasat mata, tapi yang tak kasat mata pun seperti bangsa-bangsa jin, beliau sangat banyak santrinya. Makanya ini sejarah untuk kita semua yang harus kita ketahui, bahwasanya inilah peninggalan leluhur yang ada di Cirebon khususnya. Dan ini masjid yang konon dulunya dibangun oleh bangsa jin. Nah, ini masjidnya, kita harus menghormati. Kita masuk ke dalam sini, naik ke sini pun tidak boleh memakai sendal atau sepatu,
harus dilepas. Kita menghormati, walaupun ini adalah bangunan sudah tua, tapi kita harus beradab. Beradab bukan berarti kita beradab kepada orang yang masih hidup, tapi kita pun harus beradab kepada orang yang sudah tiada, tentunya kepada beliau-beliau semua. Karena pada intinya beliau ini tidaklah mati, beliau tetap hidup. Nah, cuma jasadnya saja sudah tiada. Nah, saudaraku, dimanapun Anda berada, coba kita kesini lagi, kita lihat-lihat, kita shoot. Ini kalau kita mau ke makam komplek Kilobama dari Jalan Raya Mundu, Pasar Mundu masuk, itu arah ke barat kurang lebih 1 km. Nah, tentunya kita tidak bisa menggunakan mobil yang berukuran besar, hanya bisa menggunakan mobil yang kecil. Nah, kalau pakai motor pun lebih enak karena jalannya tidak begitu rusak. Jalannya sudah diaspal dan sudah di hot mix. Kita start dulu. Saudaraku, dimanapun Anda berada, selain masjid sebagai peninggalan dari Kilobama atau Syekh Abdurrahman, beliau juga meninggalkan sumur. Sumurnya berada di sana. Nanti kita akan coba cek ke sana, melihat sumurnya. Saudaraku, dimanapun Anda berada, mari kita lihat ke dalam. Dalam sana ada sumur peninggalan dari Kilobama. Ya, kita masuk, kita lihat. Ini ada kamar mandi. Kemudian sini sumur. Nah, ini sumur asli peninggalan dari Kilobama. Nah, coba kita ambil airnya, kita mengambil data dari sumur ini. Airnya segar, sedikit dingin. Coba. Oh, aslinya lah.
peninggalan dari Kilo Bama atau Syekh Syarif Abdurrahman Al-Baghdadi. Saudaraku dimanapun Anda berada, sebelum kita closing, jadi intinya kita itu harus mengetahui sejarah, kembali lagi sejarah, karena kita dewasa harus dengan sejarah ya. Beliau-beliaulah yang telah menyebarkan agama Islam khususnya di Cirebon ini dan umumnya mungkin di Pulau Jawa, dan kita harus menghargai beliau. Kita pun harus senantiasa mengirimkan doa kepada beliau, karena berkat jasa beliaulah yang ada di sini semua sebagai ulama Islam itu bisa berkembang. Ilmu Allah, agama Allah bisa berkembang karena jasa beliau. Begitu sedikit kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Oke, saudaraku dimanapun Anda berada, demikianlah liputan pada sore hari ini, yaitu kita telah mengetahui sejarah Masjid Sri Mujing dan pemakaman Kilo Bama. Untuk itu jangan lupa saudaraku untuk dukung terus channel Kang Eka Saputra dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Share sebanyak-banyaknya dan